Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadli dari Prodi Pendidikan Agama Islam. Baik, langsung saja. Hari ini saya akan menjelaskan konsep rukun iman. Apa itu sebenarnya rukun iman tersebut? Rukun iman ada 6 dan wajib diyakini dengan hati. Diyakini dengan hati, diucapkan dengan lisan, serta diamalkan dalam kehidupan. Hal ini ditegaskan dalam Quran surah An-Nisa ayat 136 yang memerintahkan orang beriman untuk tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, malaikat, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kiamat. Yang pertama adalah iman kepada Allah. Rukun iman yang paling utama adalah dengan mempercayai dan meyakini sepenuh hati bahwa Allah ada atau wujud. Artinya, setiap muslim wajib mempercayai walaupun belum pernah melihat wujudnya, mendengar suaranya, bahkan menyentuhnya. Bentuk keimanan seorang yaitu dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi larangannya. Kemudian yang kedua yaitu beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada malaikat yaitu dengan mempercayai bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan para malaikat dan di antaranya ada 10 yang wajib kita ketahui. Bahkan akan tetapi jumlah para malaikat itu kita tidak mengetahui jumlahnya saking banyaknya. Bahkan diceritakan di suatu riwayat bahwa ada malaikat itu yang sebelah kanannya air, kemudian sebelah kirinya api. Ada juga yang diriwayatkan bahwa saking banyaknya malaikat itu, ada malaikat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala cuma sujud saja. Ada juga yang diperintahkan cuma ruku, begitupun dengan yang lain-lainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Anbiya ayat 19, yaitu yang artinya, hanya milik Allah siapa yang di langit dan di bumi. Malaikat-malaikat yang di sisinya tidak mempunyai rasa angkuh untuk menyembahnya dan tidak pula merasa letih. Dan yang ketiga yaitu iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan mempercayai dan meyakini keberadaan kitab-kitabnya yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran sebagai pedoman umat muslim, namun Allah Subhanahu wa taala memerintahkan umatnya untuk mengimani keberadaan kitab-kitab sebelumnya seperti Zabur, Taurat, dan kitab Injil. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 3 yang artinya, Dia menurunkan kepadamu Nabi Muhammad kitab Al-Quran dengan hak, membenarkan kitab-kitab sebelumnya, serta telah menurunkan kitab Taurat dan Injil. Yang keempat yaitu iman kepada Nabi dan iman kepada Rasul. Keberadaan Rasul sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala bertujuan untuk membentuk peringatan dan kabar kepada manusia. Beriman kepada Rasul adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah benar-benar mengutus rasulnya. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Ar-Ra'd ayat 38 yang artinya, sungguh kami benar-benar telah mengutus para rasul sebelum engkau Nabi Muhammad SAW, dan kami berikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. Tidak mungkin lagi seorang rasul mendatangkan suatu bukti atau mukjizat melainkan dengan izin Allah untuk setiap masa dan ketentuannya. Baik, rasul itu yang wajib kita, nabi dan rasul yang wajib kita ketahui yang jumlahnya hanya 25, sedangkan jumlah seluruh nabi dan rasul itu ada berjumlah 24.000 banyaknya. Kemudian disaring menjadi rasul itu ada 313, ada yang mengatakan 314 juga. Apa perbedaan nabi dan rasul? Kalau rasul udah pasti nabi. Begitupun sebaliknya. Kalau nabi dia menerima wahyu tapi tidak wajib disampaikan, sedangkan rasul beliau menerima wahyu kemudian dan wajib untuk disampaikan kepada seluruh makhluknya. Kemudian yang kelima
beriman kepada hari akhir, yaitu meyakini dan mempercayai bahwa hari akhir pasti akan datang. Pada hari itu dalam semesta beserta seluruh isinya akan hancur dan manusia akan dibangkitkan dan dikuburkan untuk diminta pertanggungjawabnya. Meski demikian, hari akhir hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang kiamat, kapan terjadi? Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentangnya hanya ada pada Tuhanku. Tidak ada seorang pun yang dapat menjelaskan waktu terjadinya selain Dia. Kiamat itu sangat berat. Kiamat itu sangat berat bagi makhluk yang di langit dan di bumi. Ia tidak akan datang kepadamu kecuali secara tiba-tiba. Mereka bertanya kepadamu seakan-akan engkau mengetahuinya. Katakanlah Nabi Muhammad, sesungguhnya pengetahuan tentangnya hanya ada pada Allah Subhanahu wa taala, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Dan yang keenam yaitu iman kepada qada dan qadar, yaitu mempercayai atau meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menentukan segala sesuatu yang akan terjadi pada makhluknya. Adanya qada dan qadar dijelaskan dalam Quran Surah Al-Ahzab ayat 38, yang artinya tidak ada keberatan apapun pada Nabi tentang apa yang telah ditetapkan Allah baginya. Allah telah menetapkan yang demikian sebagai sunnah Allah pada nabi-nabinya yang telah terdahului. Ketetapan Allah itu merupakan ketepatan yang pasti berlaku. Hikmah beriman kepada rukun iman. Yang pertama, dapat menguatkan keyakinan mengenai sifat Allah Subhanahu wa taala yang sempurna sehingga manusia hanya akan bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, membuat pendirian menjadi lebih teguh serta menambah keberanian karena yakin bahwa diri kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, mengingatkan dasar dari sebuah pedoman dalam hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu hikmah beriman kepada rukun iman. Dan terakhir adalah kesimpulan dari beriman kepada rukun iman. Rukun iman merupakan dasar keyakinan dalam Islam yang membentuk fondasi keimanan seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa taala. Makhluk diciptakannya, wahyunya, utusannya, hari akhir dan ketentuannya atas semua yang terjadi. Ya, mungkin sekian daripada saya. Apabila ada kesalahan itu dari diri saya pribadi, saya tutup dengan ucapan billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.